Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang langkah-langkah pengujian hipotesis. Tanpa menunggu lama, silakan menyimak materinya. Sebelum masuk pada materi tentang langkah-langkah pengujian hipotesis, saya akan menjelaskan tentang sedikit pengertian hipotesis dan hipotesis statistik. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya, yang perlu diuji kembali. Dengan melakukan pengujian hipotesis akan menghasilkan suatu keputusan yang ditolak atau diterima. Ada 6 langkah-langkah dalam uji hipotesis. 1. Merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, di mana kita tentukan arah pengujian, apakah pengujiannya menggunakan uji satu arah atau dua arah. Yang kedua, taraf nyata pengujian, alfa atau alfa per 2. Penentuan taraf nyata atau alfa bisa bervariasi, namun taraf nyatanya yang umum dipakai adalah alfa sama dengan 0,05 atau 5% dan alfa 0,01 atau 10%. Bilangan-bilangan tersebut mencerminkan seberapa besar peluang untuk menolak kekeliruan H0 yang seharusnya diterima. 3. Tentukan dan hitung statistik uji, Z atau T, dalam membentuk keputusan menerima atau menolak hipotesis 0, membandingkan nilai tabel distribusi atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya. Dapat dilihat pada gambar di samping. 4. Tentukan daerah kritis atau daerah penerima penolakan H0. Daerah titik kritis ditentukan oleh nilai alfa, sehingga luas tidaknya daerah dan di mana posisi titik kritis sangat bergantung pada alfa yang telah ditentukan. Daerah kritis merupakan wilayah untuk menolak H0, manakala nilai statistik yang didapat dari sampel tersebut berada di daerah tersebut. Sedangkan titik kritis merupakan batas yang memisahkan wilayah untuk menolak atau menerima H0. Posisi titik kritis sangat bergantung pada hipotesis penelitian yang diformulasikan dengan hipotesis alternatif atau H1. Jika H1 tidak menunjukkan dugaan tentang adanya perbedaan, daerah kritis dan titik kritis berada di dua sisi, maka dikenal dengan pengujian dua sisi. Jika H1 menunjukkan dugaan tentang adanya perbedaan, daerah kritis dan titik kritis berada di satu sisi, maka dikenal dengan pengujian satu arah. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian statistik untuk menolak atau menerima H0 dengan cara mencari harga P, yaitu nilai peluang kekeliruan untuk menolak H0. Jika uji statistik menghasilkan nilai peluang yang berbeda di daerah kritis, maka tolak H0. Sedangkan jika uji statistik menghasilkan nilai peluang yang berbeda di luar daerah kritis atau berada di daerah penerimaan, maka terima H0. Kesimpulan statistik yang menolak H0 pada harga
alfa sama dengan 0,05 dikatakan sebagai pengujian yang signifikan. Dan jika kita memakai alfa sama dengan 0,01, hasil pengujiannya dikatakan sangat signifikan. Kelima, tentukan kriteria ujinya. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak suatu hipotesis. Baik hipotesis 0 atau H0 dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusi atau nilai kritis dengan nilai uji statistiknya, sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan pengujian adalah sisi atau arah pengujiannya. Ada penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar dan lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel atau nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Adapun penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari alfa tabel atau nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Keenam, tentukan kesimpulan. Apakah diterima atau ditolak? Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal menerima atau penolakan hipotesis 0 atau H0. Yang sesuai dengan kriteria pengujiannya, pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritis. Adapun penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis, dan penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Pengujian hipotesis 1 rata-rata. 1 sampel besar N lebih dari 30. Untuk pengujian hipotesis 1 rata-rata dengan sampel besar N lebih dari 30, uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Prosedur pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. Formulasi hipotesis. Yang pertama, H0 banding mu sama dengan mu 0. H1 banding mu lebih dari mu 0. Yang kedua, H0 banding mu sama dengan mu 0. H1 banding mu kurang dari mu 0. Yang ketiga, H0 banding mu sama dengan mu 0 dan H1 banding mu tidak sama dengan mu 0. Selanjutnya, penentuan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai Z tabel atau Z alfa. Menentukan nilai alfa sesuai soal. Kemudian nilai Z alfa atau Z alfa per 2 ditentukan dari tabel. Selanjutnya, kriteria pengujian. Untuk H0 banding mu sama dengan mu 0 dan H1 banding mu lebih dari mu 0. Yang pertama, H0 diterima jika Z0 kurang dari sama atau sama dengan Z alfa. H0 ditolak jika Z0 lebih dari Z alfa. Untuk H0 banding mu sama dengan mu 0 dan H1 banding mu kurang dari mu 0, yaitu H0 diterima jika Z0 lebih dari sama dengan min Z alfa. H0 ditolak jika Z0 kurang dari min Z alfa. Selanjutnya, untuk H0 banding mu sama dengan mu 0 dan H1 banding mu tidak sama dengan mu 0, maka H0 diterima jika min Z alfa per 2
kurang dari atau sama dengan Z0 kurang dari atau sama dengan Z alfa per 2. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0 atau Z0 lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z0 kurang dari min Z alfa per 2. Uji statistiknya, simpang baku populasi sigma diketahui seperti gambar berikut. Simpang baku populasi atau sigma tidak diketahui, maka rumus yang dipakai seperti rumus berikut. Selanjutnya, kesimpulan. Menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Yang pertama, jika H0 diterima, maka H1 ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Contohnya, suatu pabrik susu merek Gold Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpang baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Penyelesaiannya seperti berikut. Diketahui N sama dengan 50, X sama dengan 375, sigma sama dengan 125, dan mu0 sama dengan 400. Maka jawaban untuk formulasi hipotesisnya yaitu H0 banding mu sama dengan 400. H0 banding mu kurang dari 400. Taraf nyata dari nilai tabelnya yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05 sama dengan 0,05. Z 0,05 sama dengan min 1,64, yaitu menggunakan pengujian sisi kiri. Kriteria pengujian. H0 diterima jika Z0 lebih dari atau sama dengan min 1,64. H0 ditolak jika Z0 kurang dari min 1,64. Uji statistiknya dapat dilihat dari gambar daerah penerimaan dan daerah penolakan. Nah, untuk rumusnya rumus yang dipakai yaitu Z0 sama dengan X rata-rata kurang mu0 per sigma per kuadrat N, yaitu dimana X 375 dikurang 400 per 125 per akar 50 sama dengan min 1,41. Nah, kesimpulannya karena Z0 sama dengan min 1,41 lebih besar dari kurang min Z 0,05 sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Jadi, berat bersih rata-rata susu bubuk merek Gold Milk per kalengnya yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Yang kedua, sampel kecil atau N kurang dari atau sama dengan 30. Untuk pengujian hipotesis satu rata-rata dengan sampel kecil N
kurang dari sama dengan 30. Uji statistiknya menggunakan distribusi T. Prosedur penggunaan pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu formulasi hipotesisnya. Yang pertama, H0 banding mu sama dengan mu0. H1 sama banding mu lebih dari mu0. Yang kedua, H0 banding mu sama dengan mu0 dan H1 banding mu kurang dari mu0. Yang ketiga, H0 banding mu sama dengan mu0 dan H1 banding mu tidak sama dengan mu0. Penentuan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai T tabelnya. Menentukan nilai alfa sesuai soal, kemudian menentukan derajat bebas, yaitu dB sama dengan N kurang 1. Lalu menentukan nilai T alfa N kurang 1 atau T alfa per 2 banding N kurang 1 ditentukan dari tabel. Selanjutnya kriteria pengujian. Untuk H0 banding mu sama dengan mu dan H1 banding mu lebih dari mu0, maka H0 diterima jika T0 kurang dari atau sama dengan T alfa. H0 ditolak jika T0 lebih dari T alfa. Untuk H0 banding mu sama dengan mu0 dan H1 banding mu kurang dari mu0, maka H0 diterima jika T0 lebih dari atau sama dengan min T alfa, atau H0 ditolak jika T0 kurang dari min T alfa. Dan yang selanjutnya untuk H0 banding mu sama dengan mu0 dan H1 banding mu tidak sama dengan mu0, maka H0 diterima jika min T alfa per 2 kurang dari atau sama dengan T0 kurang dari atau sama dengan T alfa per 2. Atau H0 ditolak jika T0 lebih dari T alfa per 2 atau T0 kurang dari min T alfa per 2. Untuk uji statistiknya, simpang baku populasi atau sigma diketahui seperti digambar. Simpang baku populasi alfa jika tidak diketahui. Ada pada gambar. Kesimpulannya yaitu menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujinya. Atau kesimpulan, jika H0 diterima maka H1 ditolak. Jika H0 ditolak maka H1 diterima. Contohnya, sebuah sampel terdiri atas 15 kaleng susu, memiliki isi berat kotor seperti yang diberikan berikut ini. Ada pada gambar. Nah, jika digunakan taraf nyata 1%, maka dapatkah kita meyakinkan bahwa populasi cat dalam kaleng rata-rata memiliki bobot kotor 1,2 kilo per kaleng dengan alternatif tidak sama dengan. Berikan evaluasi Anda. Nah, cara penyelesaiannya yaitu diketahui N sama dengan 15, alfanya sama dengan 1%, sedangkan mu0-nya sama dengan 1,2. Nah, kita cari tentang sigma X, yaitu sama dengan 18,13, dan sigma X2
sama dengan sigma X pangkat 2 sama dengan 21,9189. Nah, X sama dengan 18,13 diper 15 sama dengan 1,208. Untuk formulasi hipotesisnya yaitu H0 banding mu sama dengan 1,2, sedangkan H1 banding mu tidak sama dengan 1,2. Taraf nyata dan nilai tabelnya yaitu alfa sama dengan 1% sama dengan 0,01 dan T alfa per 2 sama dengan 0,005 dengan dB sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14. T0 0,005 banding 14 bagi 14 sama dengan 2,977. Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima apabila min 2,977 kurang dari atau sama dengan T0 kurang dari atau sama dengan min 2,977. H0 ditolak jika T0 lebih dari 2,977 atau T0 kurang dari min 2,977. Nah, uji statistiknya pada rumus yaitu T0 sama dengan X rata kurang mu 0 per S per N kuadrat, di mana X rata-rata 1,208 dikurang 1,2 diper 0,05 per 15 akar kuadrat. 15 akar 15 sama dengan 1,52. Kesimpulannya, karena min T 0,005 banding 14 sama dengan min 2,977 kurang dari atau sama dengan T0 sama dengan 1,52 kurang dari atau sama dengan T 0,005 banding 14 sama dengan min 2,977, maka H0 diterima. Jadi populasi susu dalam kaleng secara rata-rata berisi berat kotor 1,2 kg per kaleng. Selanjutnya, pengujian hipotesis berbeda dua rata-rata. Yang pertama, sampel besar N lebih dari 30. Untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel besar N lebih dari 30, uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Contohnya seperti seorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B sama dengan alternatif A lebih besar daripada B. Untuk itu, diambil sampel di kedua daerah masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata dan simpang baku 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5% untuk variansi dan simpang baku kedua populasi sama besar. Nah, cara penyelesaiannya diketahui N1 sama dengan 100, X1 sama dengan 38, dan S1 sama dengan 9. Selanjutnya N2 sama dengan 70, X2 sama dengan 35, S1 sama dengan 7. Nah, dalam formulasi hipotesisnya kita dapat lihat yaitu H0 banding mu 1 sama dengan mu 2 atau H1 banding mu 1
lebih besar dari mu2. Taraf nyata dan nilai tabelnya yaitu alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 atau Z 0,05 sama dengan 1,64 pengujian sisi kanan. Kriteria pengujian H0 diterima jika Z0 kurang dari atau sama dengan 1,64. H0 ditolak jika Z0 lebih dari 1,64. Uji statistiknya dapat dilihat pada gambar. S sama dengan dalam akar kuadrat S1 kuadrat per N1 plus ditambah S2 kuadrat per N2 sama dengan 9 dikuadratkan 2 per 100. 7 kuadrat per ditambah 7 kuadrat per 70 sama dengan 1,23. Nah, Z0-nya sama dengan X rata-rata 1 dikurang X rata-rata 2. Dan X1 dikurang X2. 38 kurang 35 per 1,23 sama dengan 2,44. Nah, kesimpulannya karena Z0 sama dengan 2,44 lebih dari Z 0,05 sama dengan 1,64, maka H0 ditolak. Jadi, rata-rata jam buruh di daerah A dan B adalah tidak sama. Yang kedua, sampel kecil atau N kurang dari atau sama dengan 30. Untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel kecil N kurang dari atau sama dengan 30, uji statistiknya menggunakan distribusi T. Contoh soalnya seperti sebuah perusahaan mengadakan penelitian teknik pemasaran. Sampel sebanyak 12 orang dengan metode biasa dan 10 orang dengan terprogram. Pada akhir penelitian diberikan evaluasi dengan materi yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 75 dengan simpangan baku 4,5. Ujilah hipotesis kedua metode penelitian dengan alternatif keduanya tidak sama. Gunakan taraf nyata 10%, asumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan variansi yang sama. Nah, cara penyelesaiannya diketahui N1 sama dengan 12, X1 sama dengan 80, dan S1 sama dengan 4. N2 sama dengan 10, X2 sama dengan 75, S2 sama dengan 4,5. Untuk formulasi hipotesisnya yaitu H0 banding mu1 sama dengan mu2 dan H1 banding mu1 tidak sama dengan mu2. Taraf nyata dan nilai tabelnya yaitu alfa sama dengan 10% sama dengan 0,10 sama dengan 0,05. Nah, dB-nya ini sama dengan 12 ditambah 10 dikurang 2 sama dengan 20. T0,05 banding 20 sama dengan 1,725. Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima apabila min 1,725 kurang dari atau sama dengan T0 kurang dari atau sama dengan 1,725. H0 ditolak apabila T0 lebih dari 1,725 atau T0 kurang dari min 1,725. Uji statistiknya yaitu pada gambar di rumus T0 sama dengan X1 kurang X2 per kuadrat akar
akar dalam kurung N1 kurang 1 dan S pangkat 2 1 plus N2 kurang 1 S kuadrat 2 N per N1 tambah N2 kurang 2 1 per N1 ditambah 1 per N2 80 dikurang 75 di akar dalam kurung 12 kurang 1 4 pangkat 2 ditambah 10 kurang 1 dikali 4,5 pangkat 2 di per 12 tambah 10 dikurang 2 1 per 12 ditambah 1 per 10 sama dengan 2,75. Kesimpulannya yaitu karena T0 sama dengan 2,76 lebih besar dari T0,05 banding 20 sama dengan 1,725, maka H0 ditolak. Jadi, kedua metode yang digunakan dalam penelitian tidak sama hasilnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mungkin itu saja untuk pemaparan materi tentang langkah-langkah pengujian hipotesis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.